Oke, langsung aja kita mulai market insight pagi hari ini tanggal 13 Maret 2024. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk market insight hari ini kita review dulu ya berdasarkan data yang keluar tadi malam. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk data CPI ya, tiga data CPI ini, data high impact semuanya ternyata bagus, lebih dominan bagus walaupun di CPI secara bulanan masih netral aja. Oke. Nah, apa yang menyebabkan CPI ini naik ya? Sebenarnya banyak ya, banyak-banyak faktor kenapa CPI ini naik. Pertama, ya karena daya beli masyarakat juga masih oke, masih tetap bagus. Lalu, spending money, pembelian ya, jual beli di masyarakat US juga masih tetap bagus. Ini berarti otomatis perkembangan atau perputaran uang yang ada di market pun juga bisa dibilang cukup bagus ya. Walaupun hanya naik 0,1%, namun itu bisa dibilang secara peningkatan yang lumayan ya. Lumayan, maksudnya lumayan itu bagaimana? Karena 0,1% ini berarti dari dihitung total kenaikan dari perputaran uang yang ada di Amerika ya, secara dalam pembelian mobil, lalu makanan, energi dan lain-lain ya. Nah, bisa dibilang untuk core CPI berarti dia, service purchase by consumer di luar dari makanan dan energi. Ini dia ternyata datanya bagus walaupun di kuartal keempat kemarin di 2023 dia datanya nggak ada perubahan atau bisa dibilang 75% dia masih netral. Di Februari dia bagus, hanya di Januari aja yang masih netral. Dan ternyata kurang lebih, untuk data dari CPI-nya masih di kisaran 0,4% walaupun memang dihitungnya dari forecast-nya ya, bukan dari previous-nya. Lalu yang kedua CPI secara month to month. Di sini di kuartal keempat terakhir kemarin di 2023 ternyata datanya bisa dibilang dominan bagus. Lalu di kuartal pertama 2024 ternyata bagus juga dari 0,3%, 0,3% dan 0,4%. Berarti ada kenaikan 0,1% di kuartal pertama awal tahun ini, walaupun di bulan ini tetap di 0,4% ya. Ibaratnya masih berpotensi ini di kuartal kedua nanti tetap bagus juga ya. Tergantung gimana dari kondisi Amerika nanti ya. Karena kan nanti kita masih nunggu data-data manufaktur dan data-data yang lainnya. Namun secara tahunan, oke, secara tahunan di sini masih tetap naik 0,1% walaupun di tahun 2023 di kuartal keduanya ini bisa dibilang kuartal kedua dan kuartal ketiga ini jelek semua. Berarti mulai dari kuartal keempat sampai awal tahun kuartal pertama 2024 ternyata masih tetap bagus. Berarti bisa dibilang ada pergerakan ekonomi yang cukup bagus lah dari US ya. Karena kalau dilihat secara NFP kemarin dia juga bagus walaupun dua data pendukungnya masih jelek. Dan ditambah lagi juga tadi malam ya ada bond Amerika, bisa dibilang ini lumayan juga naiknya ya, atau surat utang atau obligasi Amerika dari 4,09 ke 4,17 ya. Kalau kita lihat berarti secara surat utang negara ini Amerika dia naik walaupun sampai sekarang masih stagnan aja. Ya masih stagnan, naik-naik ya mungkin naik hanya koreksi aja. Ya karena yield-nya ini kurang lebih di tahun ini masih di kisaran 4%-an lah kurang lebih ya. Dan terendah ada di 3,8% di bulan Februari kemarin, berarti range untuk yield atau obligasi persentase dari Amerika ini kurang lebih masih di angka 4 sampai 3,8% ya. Berarti tandanya adalah secara perubahan yield atau obligasi dari US kurang lebih masih di stagnan 4 sampai di 3,8 ya. Jadi agak sulit untuk di atas 4,3 tertinggi kemarin. Untuk di bulan ini masih agak sulit banget. Oke. Nah, eh untuk yang kita waspadai sebenarnya adalah nanti di besok hari ya data PPI ini mungkin nanti akan gue bahas besok ya, karena ini semalam udah sempat gue bahas sedikit. Nah, hasil dari CPI bagaimana untuk pergerakan hari ini?
Oke, ini sering gua sounding bahwa memang data CPI, data PPI itu ibaratnya ngeri ya, ngeri banget. Karena kalau misalkan data CPI-nya bagus, lebih dominan bagus, pasti akan menyebabkan suatu pair itu pasti akan drop sangat drastis nih bisa dibilang ya. Nggak hanya gold aja, bahkan di pair-pair lain pun juga sudah terjadi ya, entah di Aussie, Euro, GBP atau yang lainnya. Nah, gimana untuk gold? Sebenarnya untuk gold kemarin dari turun ya dari 2182 sampai ke 21 kurang lebih 50 ya, namun belum bermain di bawah 2150. Kenapa? Karena kalau dari segi teknikalnya ini masih ada di kisaran SR area ya, support di resisten lah bahasanya ya. Berarti high dari 24 Desember 2023 ya. Berarti pergerakan gold kunci dari supportnya adalah masih di 2150. Jadi berarti belum ada tanda-tanda untuk gold di bawah 2150. Secara teknikal, gold pun juga masih belum tembus atau break low di harga 2148. Oke, berarti ini tergantung ya gimana nanti data CPI gold nanti atau sorry besok ya data PPI gold besok. Kalau misalkan PPI-nya ternyata bagus namun yang lainnya jelek, ya belum tentu juga gold itu akan bermain di bawah 2150 lagi ya. Jadi tergantung gimana data besok, apakah skenarionya semuanya bagus ataukah ada yang jelek, satu ada yang netral atau yang lain-lain kita belum tahu ya. Namun dari segi teknikal ini secara CPI harusnya menghantam gold itu lebih dari eh, di bawah 2150, namun ini masih tertahan. Tertahan berarti otomatis kurang lebih pergerakan harga gold walaupun nanti atau besok hari datanya mix, dia masih di range harga 2.200 sampai 2.150 paling rendah. Dan untuk hari ini ada kemungkinan besar gold masih akan tetap naik. Naiknya sampai mana? Kurang lebih sampai 2165 dan 2175 paling tinggi. Kurang lebih sampai situ. Karena untuk hari ini nggak ada data-data yang cukup signifikan ya atau data-data high impact dari US dollar. Oke. Lalu nanti jam setengah 10 yang harus kita waspadai adalah cadangan minyak ya. Di jam setengah 10 nanti terakhir di kuartal keempat. Kalau kita lihat 2023 bisa dibilang ini datanya mix ya. Datanya masih cukup mix dan di awal tahun 2024 dari Januari ini bisa dibilang datanya sama mix juga ya, kadang bagus kadang jelek ya. Mungkin ada yang ibaratnya seimbang lah datanya 3 bagus, 3 jelek, 4 bagus, 4 jelek ya tergantung. Karena ini dirilis kurang lebih setiap minggu ya untuk cadangan minyak. Namun kalau kita lihat untuk sekarang oil ini bisa dibilang masih stagnan, nggak ada perubahan sama sekali. Masih di kisaran range harga 77, paling rendah sampai tertinggi 81,23, dan di mana belum ada update sama sekali untuk fundamental terhadap oil ya, masalah pemangkasan produksi minyak dan lain-lain belum ada. Namun ini yang perlu kita garis bawain atau yang kita tunggu adalah data nanti malamnya dari cadangan minyak yang ada di US. Oke, kalau misalkan cadangan minyaknya semakin lama semakin sedikit, ya tergantung juga ya, lebih banyak impor atau lebih banyak ekspornya. Kalau misalnya cadangan minyaknya semakin banyak, ya otomatis harga minyak akan semakin mahal lagi. Ya mahalnya dengan atau dibandingkan dengan US dollar ya, karena kan US ini menjual minyaknya dengan mata uang ini sendiri. Namun kalau dengan cadangan minyak yang semakin sedikit, ya pasti US akan menjual harga minyak yang lebih mahal ya, otomatis harga minyak akan lebih tertekan lagi. Seperti itu. Namun dengan kondisi yang sekarang, China dan Rusia sudah memutus uh, jual beli atau ekspor impor menggunakan dolar, kemungkinan besar kalaupun data cadangan minyak di US ini semakin lama semakin sedikit, ya supply-nya semakin sedikit, mungkin impact-nya nggak akan terlalu signifikan. Ya, karena bisa kita tahu importir minyak terbesar yaitu China sudah nggak menggunakan dolar lagi bersama Rusia secara total. Ya, kadang kan mereka suka beli menggunakan dolar, kadang suka beli menggunakan mata uang lain ya, suka-suka mereka. Namun berdasarkan informasi yang gue dapat kemarin di berita itu mereka berhenti membeli minyak ataupun apapun itu ya barang tidak menggunakan dolar lagi. Oke, jadi hati-hati. Kondisi market yang sekarang ibaratnya sudah agak sedikit berubah dibandingkan yang dulu.
Ya, jadi kita harus benar-benar cermat dengan fundamental besarnya itu kemana, karena sekarang sudah diisukan lagi ya masalah dedolarisasi. Jadi hati-hati, walaupun dolar ibaratnya secara market derivatif ini sedang menguat ya, namun menguatnya mungkin nggak akan terlalu signifikan ya, mau diimbangin atau dikuatkan dengan data CPI, PPI dan lain-lain, ya kemungkinan besar impact-nya nggak akan sesignifikan seperti sebelum-sebelumnya ya. Berarti sekalinya menguat, waktu harganya jebol sekalian parah gitu ya, bisa sampai 100 poin atau 10.000 pips lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu untuk USD Japanese Yen ya, ini USD Japanese Yen kemarin saat CPI dia rilis, naik, melemah cukup signifikan lagi, naik lagi sampai ke 148 ya. Dan dengan update yang masalah Bank of Jepang dia nggak ada update sama sekali untuk masalah suku bunga mau jadikan positif atau tetap negatif, sebenarnya nggak ada kepastian sampai sekarang ya. Berarti otomatis ya USD Japanese Yen ya let it flow aja, ngikutin alur gimana dolar aja. Dolar yang melemah, ya dia akan turun ya, atau USD Japanese Yen menguat. Kalau dolar yang menguat ya USD Japanese Yen akan kembali naik lagi. Namun dengan kondisi yang sekarang kemungkinan besar USD Japanese Yen akan kembali naik lagi kalau skenarionya adalah besok data yang keluar itu dominan bagus. Jadi USD Japanese Yen akan kembali naik di kisaran harga 148 sampai ke 150 lagi paling jauh. Oke. Itu untuk USD Japanese Yen. Lalu untuk indeks ya, indeks Nikkei ya cukuplah koreksi juga kemarin ya, koreksi naik karena US-nya menguat ya lalu dia turun lagi ya. Nah, bisa dibilang ini masih ada tanda-tanda untuk dia bearish namun di time frame kecil ya. Berarti Nikkei ini kita bisa sekarang waktunya momen untuk ambil posisi sell ya, jangan dihajar buy dulu atau kita nge-buy dulu karena sekarang yen Jepang ini lagi lebih kuat bisa dibilang dibandingkan US. Jadi momentumnya bisa dibilang ini sudah habis ya. Nggak bisa untuk melanjutkan rally lagi karena sekarang US ini lagi disorot ya masalah pelemahan mata uangnya. Oke. Mungkin yang masih berprospek bagus adalah indeks-indeks dari S&P, Nasdaq, dan Dow Jones yang sampai sekarang ketiganya masih cukup stabil ya. Ditambah lagi juga perekonomian Amerika ya secara data inflasi mereka ini sudah bagus ya. Berarti otomatis banyak masyarakat Amerika yang membeli produk-produk dari salah satu yang ada di indeks ini ya. Entah mereka mau beli laptop, komputer atau apapun itu ya. Apapun lah yang berkenaan dengan jual beli otomatis akan membangun uh, perindustrian atau perekonomian yang berputar lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Oke, jadi ada potensi untuk Dow Jones, Nasdaq, dan S&P dia akan kembali rally lagi ya, apalagi diimbangi dengan besok data CPI yang dominan lebih bagus ya, atau data pengangguran atau data yang lain-lain lah ya, ada data retail sales juga, core retail sales ya, banyak lah. Tergantung gimana besok. Kalau memang besok semua datanya di dominan bagus ya, berarti semua indeks Amerika pasti akan naik semua, menguat semua, dan Nikkei pun juga akan kembali naik semua. Otomatis pair-pair yang lain ya kembali melemah semua. Tergantung gimana skenario nya besok ya.